Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Septiani, NPM 1812543, Prodi Matematika semester 5B. Baik, di sini saya akan mempresentasikan makalah saya dengan materi prinsip-prinsip bimbingan konseling. Langsung saja kepada pembahasan. Prinsip-prinsip bimbingan dan konseling. Yang dimaksud dengan prinsip-prinsip adalah hal-hal yang menjadi pegangan dalam proses bimbingan dan konseling. Bimbingan itu merupakan bentuk pertolongan dari seseorang kepada orang lain, biasanya oleh seseorang yang dalam kondisi dapat menolong kepada seseorang yang memerlukan pertolongan. Pertolongan dalam bimbingan didasarkan pada prinsip-prinsip tertentu, yaitu yang pertama, setiap manusia perlu ditolong untuk mengembangkan potensinya semaksimal mungkin. Yang kedua, dalam memberikan pertolongan, si anak didik diusahakan agar makin dapat berdiri sendiri dan makin mampu memecahkan masalah hidupnya. Yang ketiga, dalam usaha memecahkan masalah atau mengatasi kesukaran harus ada partisipasi atau seumpamanya bisa merumuskan masalah, kemudian mencari jalan keluar dan tanggung jawab dari kedua pihak tersebut. Yang keempat, selain prinsip-prinsip pada nomor 1 sampai nomor 3, hubungan bimbingan juga ditandai oleh adanya hubungan saling menghargai antara yang membimbing dan yang dibimbing. Jadi yang pertama harus saling menghargai. Yang kedua, hubungan percaya mempercayai antara kedua orang yang bersangkutan dalam hubungan menolong itu, yaitu pembimbing dan yang dibimbing. Jadi yang pertama tadi hubungan saling menghargai, yang kedua mempercayai, dan yang ketiga hubungan menolong didasarkan atas pemahaman dan penerimaan antara dua pribadi itu. Jadi kedua pembimbing dan yang dibimbing itu mempunyai ditandai dengan 3 tanda. Yang pertama itu saling menghargai, saling mempercayai, dan yang ketiga saling memahami dan menerima. Kemudian prinsip merupakan paduan hasil teoretik dari dan lapangan yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan sesuatu yang dimaksudkan dalam pelayanan bimbingan dan konseling. Prinsip-prinsip yang digunakan yang bersumber dari kajian filosofis. Kemudian harus ada pengertian, kemudian fungsinya, dan proses penyelenggaraan bimbingan dan konseling. Misalnya Van Hus tahun 1969 mengemukakan bahwa bimbingan didasarkan pada keyakinan bahwa dalam diri tiap anak itu terkandung kebaikan-kebaikan. Setiap pribadi mempunyai potensi dan pendidikan. Hendaklah mampu membantu anak memanfaatkan potensinya itu. Jadi gunanya belajar bimbingan konseling itu ya. Yang kedua, bimbingan didasarkan pada ide bahwa setiap anak adalah unik. Seseorang anak berbeda dari yang lain. Setiap anak kan mempunyai karakter atau sifat yang berbeda-beda ya. Yang kemudian bimbingan merupakan bantuan kepada anak-anak dan pemuda dalam pertumbuhan dan perkembangan. Mereka menjadi pribadi-pribadi yang sehat. Jadi perlu adanya bimbingan. Kemudian bimbingan merupakan usaha membantu mereka yang memerlukannya untuk mencapai apa yang menjadi idaman masyarakat dan kehidupan umumnya. Bimbingan adalah pelayanan unik yang dilaksanakan oleh tenaga ahli dengan latihan-latihan khusus.
Dan untuk melaksanakan pelayanan bimbingan diperlukan minat pribadi khusus pula. Kemudian semua butir yang dikemukakan oleh Van Hoos itu benar, tetapi butir-butir tersebut belum merupakan prinsip-prinsip yang jelas aplikasinya dalam praktek bimbingan dan konseling apabila butir-butir tersebut hendak dijadikan prinsip-prinsip bimbingan dan konseling. Kemudian Kartikawati tahun 1994 menjabarkan bahwa prinsip-prinsip bimbingan dan konseling ke dalam 4 bagian, yaitu yang pertama prinsip-prinsip umum, yang kedua prinsip-prinsip khusus yang berhubungan dengan individu, yang ketiga prinsip-prinsip khusus yang berhubungan dengan pembimbing, dan yang keempat prinsip-prinsip khusus yang berhubungan dengan organisasi dan administrasi bimbingan dan konseling. Kemudian rumusan prinsip-prinsip bimbingan dan konseling pada umumnya berkenaan dengan sasaran pelayanan, masalah klien, tujuan dan proses penanganan masalah, program pelayanan, dan penyelenggaraan pelayanan. Yang pertama, prinsip-prinsip berkenaan dengan sasaran pelayanan. Sasaran pelayanan bimbingan dan konseling adalah individu-individu baik secara perorangan maupun kelompok. Individu itu sangat bervariasi, misalnya dalam hal umumnya, jenis kelaminnya, status sosial ekonomi, keluarga, kedudukan, pangkat dan jabatannya. Ketertarikannya terhadap suatu lembaga tertentu dan variasi-variasi lainnya. Berbagai variasi itu menyebabkan individu yang satu berbeda dengan yang lainnya. Jadi masing-masing individu adalah unik. Secara lebih khusus lagi, yang menjadi sasaran pelayanan pada umumnya adalah perkembangan dan perkehidupan individu. Namun secara lebih nyata dan langsung adalah sikap dan tingkah lakunya. Sebagaimana telah disinggung terdahulu, sikap dan tingkah laku dalam perkembangan dan kehidupan itu mendorong dirumuskannya prinsip-prinsip bimbingan dan konseling. Prinsip-prinsipnya sebagai berikut ya. Yang pertama, bimbingan dan konseling melayani setiap individu tanpa memandang umur, jenis kelamin, suku, bangsa, agama, dan status sosial ekonomi. Jadi bimbingan konseling itu melayani setiap individu, tidak memandang itu siapa. Yang kedua atau B, bimbingan dan konseling berurusan dengan sikap dan tingkah laku individu. Oleh karena itu, pelayanan bimbingan dan konseling perlu menjangkau keunikan dan kekomplekan pribadi individu. Yang C, untuk mengoptimalkan pelayanan bimbingan dan konseling sesuai dengan kebutuhan. Yang D, setiap aspek pola kepribadian dan kompleks seseorang individu mengandung faktor-faktor yang secara potensial mengarah kepada sikap dan pola-pola tingkah laku yang tidak seimbang. Oleh karena itu, pelayanan bimbingan konseling yang bertujuan mengembangkan, menyesuaikan individu terhadap segenap bidang pengalaman harus mempertimbangkan berbagai aspek perkembangan individu. Jadi semua hal itu harus dipertimbangkan terlebih dahulu. Meskipun individu yang setau dengan lainnya atau serupa dalam berbagai hal, perbedaan individu harus dipahami dan dipertimbangkan dalam rangka upaya yang bertujuan memberikan bantuan kepada individu-individu tertentu, baik mereka itu anak-anak, remaja, maupun sudah tua. Yang kedua, prinsip-prinsip berkenaan dengan masalah individu. Berbagai faktor yang mempengaruhi perkembangan dan kehidupan individu tidaklah selalu positif.
Faktor-faktor yang pengaruhnya negatif akan menimbulkan hambatan-hambatan terhadap kelangsungan perkembangan dan kehidupan individu yang akhirnya menimbulkan masalah tertentu pada diri individu. Masalah-masalah yang timbul 1001 macam dan sangat bervariasi, baik dalam jenis, terus intensitasnya. Secara ideal, pelayanan bimbingan dan konseling membantu semua individu dengan berbagai masalahnya itu. Jadi, bimbingan konseling itu tidak membatasi siapapun yang ingin, sesuai dengan keterbatasannya yang ada pada dirinya sendiri. Pelayanan bimbingan dan konseling hanya mampu menangani masalah klien secara terbatas. Prinsip-prinsip yang berkenaan dengan hal itu adalah: meskipun pelayanan bimbingan dan konseling menjangkau setiap tahap dan bidang dalam perkembangan dan kehidupan individu, namun bidang bimbingan dan umumnya dibatasi hanya pada hal-hal yang menyangkut pengaruh kondisi mental dan fisik individu terhadap penyesuaian dirinya. Kondisi mental dan fisik individu. Yang B, keadaan sosial, ekonomi, dan politik yang kurang menguntungkan merupakan faktor salah satu pada diri individu, dan hal itu semua menurut perhatian seksama dari para konselor dalam mengatasinya masalah klien. Baik, cukup sekian. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.